Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada mahasiswa-mahasiswi semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan kelima, tepatnya dalam membahas terkait dengan eh, materi selanjutnya, yang mana kita akan membahas mengenai penilaian kinerja. Tentu kepada saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi kita sudah mengambil absen. Nah, untuk itu kita lanjutkan pada materi ini yang akan saya share screen materinya sebagai berikut. Baik, saudara-saudara, hari ini kita berbicara mengenai penilaian kinerja, yang mana penilaian kinerja ini eh, berfungsi sebagaimana di lapangan pekerjaan kita sebagai manajerial, sebagai pengelola sumber daya manusia harus memahami mengenai penilaian kinerja. Untuk itu, saudara bisa melihat yang dikatakan kinerja, tentu sebagaimana yang dalam bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja dan prestasi yang diperlihatkan. Jadi seseorang ketika seandainya ingin menilai kinerjanya, ya maka dia harus punya target dan kemampuannya juga harus bisa diperlihatkannya. Banyak memang makna dari performance ini atau kinerja ini. Tentu semua orang bisa merasakan apa yang menjadi manfaat dalam ketika seseorang dinilai kinerjanya. Konsep-konsep yang mengatur mengenai eh, kinerja, manajemen kinerja, tentu perlu dilihat dalam kondisi unsur penting dalam manajemen kerja. Seseorang bisa kita lihat itu harus bisa melihat sistem manajemen kinerjanya. Di antaranya proses formal yang terstruktur untuk mengukur, mengevaluasi, mempengaruhi sikap perilaku dan hasil kinerja para karyawan yang terkait dengan jabatan dan pekerjaan mereka. Nah, ini disampaikan oleh Pak pendapat Schuller dan Jackson dalam bukunya itu. eh, Kinerja itu, sistem manajemen kinerja itu memang harus sebuah proses formal yang terstruktur dan untuk mengukurnya. Nah, adapun pendapat dari Scholar Jackson juga menyampaikan sistem manajemen kerja itu, kinerja itu membantu, mengarahkan, dan memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, saudara bisa melihat bahwasanya manajemen kinerja ini eh, juga disampaikan oleh beberapa para ahli juga. Mandi dalam bukunya itu dia menyampaikan manajemen kinerja itu adalah proses yang berorientasi yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses organisasi ada tempatnya dan bisa dimaksimalkan. Nah, ini memang ketika kita melihat orang yang punya orientasi, misalnya saudara punya orientasi dalam mengarahkan atau proses organisasi, nah itu bisa diukur dalam berkinerjanya. Nah, konsepnya sederhana, saudara. Ketika kita ingin mengukur sebuah kinerja, maka harus ada umpan balik dan ada, kalau boleh dibilang, komponen imbalan dan kompensasi total. Nah, kita tahu bahwasanya seseorang ketika seandainya kinerjanya baik, pasti dia akan dinilai dan diberikan punishment. Nah, punishment atau mohon maaf lah kalau seandainya kinerjanya buruk diberikan punishment, tapi kinerjanya baik pasti akan diberikan reward. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, selain manajemen kinerja, sebagaimana konsep yang mau kita bahas juga harus berdasarkan pada penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawan. Nah, Mandi juga menyampaikan penilaian kinerja ini adalah sistem formal yang meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjelaskan tugasnya.
Penilaian kerja kinerja juga melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Kita tahu seseorang ketika seandainya kita ingin menilai sebuah kinerjanya, maka kita harus tahu sistem formalnya, prosesnya itu kita harus tahu. Smart Saharon menyampaikan juga, Sehammerhan juga menyampaikan, penilaian kinerja itu proses formal untuk mengevaluasi kinerja, memberi umpan balik. Nah, tadi sudah saya sampaikan, seseorang karyawan, ketika seandainya saudara melihat, kalau dia mendapatkan sebuah promosi yang baik, maka itu bisa jadi dia penilaian kinerjanya baik dan dia diberikan reward dan sehingga dia diberikan jabatan. Nah, penilaian kinerja juga berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Nah, sebuah penilaian kinerja itu, saudara, itu bisa dikategorikan kalau mereka mendapatkan tempat yang baik ketika kinerjanya itu baik. Nah, sederhana memang ketika kita berbicara umpan balik, ya berarti kinerjanya baik. Nah, pasti kinerja ketika kinerjanya baik, maka dia juga mendapatkan tempat yang baik. Nah, itu kira-kira saudara. Nah, ketika berbicara manfaat penilaian kinerja, Wetter, dan Warhead dan Davis juga menyampaikan, penilaian kinerja itu sebenarnya hanya berbicara tentang perbaikan, manfaatnya perbaikan kinerja. Pasti ketika dinilai kinerjanya, kita ingin melihat kinerjanya lebih baik. Penyesuaian kompensasi, penempatan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir. Nah, tadi kita umpamakan ada sebuah karyawan di sebuah perusahaan atau di tempat dia bekerja, ketika dia mendapatkan kinerja yang baik, maka dia mendapatkan tempat yang baik. Bisa jadi promosi sebagai supervisor, promosi sebagai manajer. Nah, ini juga bermanfaat untuk menilai kinerjanya. Nah, selanjutnya, bagaimana eh, penilaian kinerja itu bisa mendeteksi kelemahan proses staffing, mendeteksi ketidaktepatan informasi, mendeteksi kesalahan desain jabatan, menjamin kesempatan kerja yang setara, mendeteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, serta memberikan umpan balik pada Departemen SDM. Nah, saudara, kita tahu juga dalam penilaian kinerja ini tentu eh, apa namanya, kita melihat bahwasanya seseorang ketika mendapatkan kinerja yang baik, pasti dia mendapatkan tempat yang baik. Nah, itu saja saudara intinya ketika berbicara manfaat penilaian kinerja. Nah, adapun memang syarat dalam penilaian kinerja, tentu dia berbicara bagaimana menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan untuk sistem penilaian kinerja harus. Nah, pertama itu job related. Nah, seseorang juga bisa mengevaluasinya berbagai perilaku yang menghasilkan kinerja yang sukses. Nah, praktis. Nah, dapat dipahami, terstandarisasi. Nah, jadi tidak mungkin pekerjaannya yang dinilai itu tidak berhubungan dengan dia. Nah, pasti harus menghasilkan hubungan yang baik, hubungan yang ada dalam kerjanya. Nah, kalau seandainya praktis, ya berarti mudah dipahami. Nah, ada standarnya. Nah, jadi kalau tiba-tiba nanti kita akan melihat pada slide berikutnya, apa-apa saja yang menjadi standarnya. Berarti kinerja itu harus punya standar gitu. Harus memulai standarnya sehingga menjadi baik gitu. Nah, itu saudara. Nah, selanjutnya saudara, eh, dalam posisi ini kita juga berbicara elemen-elemen kunci dari penilaian kinerja.
Elemen-elemen penilaian kinerja itu tentu Welhar dan Davis juga menyampaikan di antara kinerja karyawan, penilaian kinerja, umpan balik karyawan. Nah, ini yang saya sampaikan. eh Sebuah penilaian kinerja itu ada umpan balik dan ada kinerja karyawan. Nah, bagaimana menilainya? Ya pasti ada ukuran-ukuran kinerja. Nah, ada standar-standar yang terkait dengan kinerja. Nah, akhirnya ketika seandainya ada umpan balik dari seseorang karyawan yang lain, nah itu menjadikan keputusan sumber daya manusianya. Bagaimana dia ke depan? Apakah penting rasanya diberikan promosi jabatan? Nah, ini menjadi pembahasan kita. Apa saja elemen-elemen yang penting? Tadi sudah disampaikan juga, tentu juga dalam sebuah penilaian kerja ada standar. Nah, standar kinerjanya ada tolak ukur yang memang digunakan eh, untuk mengukur kinerja agar kinerja tersebut efektif dan harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari sesuatu jabatan. Nah, standar-standar jabatan itu juga harus mempunyai relation dan related yang memang harus mempunyai hubungan terhadap kinerjanya. Pada prinsipnya, standar kinerja itu ada beberapa hal. Pertama, dia harus mempunyai prinsip SMART. Nah, prinsip SMART dalam penetapan standar. Apa itu SMART? Ya, berarti spesifik, jelas, terinci dia. Measurable, dapat diukur. Achievable, nah achieve dia dapat dicapai berdasarkan tata karyawan dengan atasannya. Yang selanjutnya result oriented yang berorientasi pada hasil. Nah, time frame. Nah, artinya kenapa harus memakai prinsip SMART? Ya, memang dia harus punya ada orientasi hasil dan waktu capaiannya. Jadi seseorang itu tidak diukur kinerjanya, jadi jangan kita berpikir ujuk-ujuk seorang manajer itu mengukur kinerja karena berdasarkan perasaan saja tidak. Nah, dia harus punya standar. Nah, standarnya itu salah satu prinsipnya prinsip SMART. Nah, yang kedua, ketika seandainya mengukur kinerja, maka harus ada nilai dan peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Nah, ukuran kinerja harus digunakan dan diandalkan dan mampu melaporkan kinerja dan perilaku kritikal untuk menentukan kinerja. Nah, kita ketika seandainya ingin mengukur kinerja, pasti ada penilaiannya, pasti ada grade A, B, dan C. Karena memang penilaian itu, akurasi ukuran kinerja itu harus dia objektif dan juga ada subjektif. Nah, jadi eh, kalau seandainya kita dengan pimpinan atau seandainya seorang karyawan bekerja di perusahaan, ya penilaian kinerja itu tidak lepas dari standar objektifnya juga, tapi juga tidak terlepas juga subjektif. Nah, pasti dia akan melihat secara pribadinya dan perasaannya setelah dia menilai berdasarkan standar-standar objektif yang diukur berdasarkan evaluasi dan penilaiannya. Nah, proses penilaian kinerja, Mandi menjelaskan, dia menyampaikan bahwasanya mengidentifikasi tujuan-tujuan spesifik, menyusun kriteria kinerja, memeriksa pelaksanaan pekerjaan, menilai kinerja, dan mendiskusikan hasil penilaian bersama karyawan. Nah, di saudara, ketika kita ingin melihat sebuah proses penilaian kinerja, maka kita harus berbicara mengenai ada tujuannya, kriterianya, sampai dengan hasilnya. Jadi itulah prosesnya. Muaranya tetap hasil, saudara. Jadi dia mahasiswa-mahasiswi, ketika seandainya kita ingin menilai sebuah penilaian kinerja, maka muaranya tetap hasil. Jadi jangan kita berpikir seseorang menilai tidak ada hasil. Sama juga seperti saya sebagai selaku seorang tenaga pengajar di tempat di mata kuliah MSDM ini, ya saudara juga bagian dari penilaian kinerja bagi saya. Tetapi mungkin penilaiannya tidak hanya berbicara kehadiran, tapi juga keaktifan. Nah, ini yang penting. Nah, apa saja tantangan dari penilaian kinerja? Ya, pertama itu dalam merancang itu sistem penilaian kinerja kita perlu mempertimbangkan tantangan berikut. Pertama, kendala hukum, bias penilai, dan masalah lintas budaya. Nah, kendala hukum, nah
orang yang namanya